turunkan. Oke guys, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama kami di Arpa Supplier. Kali ini kita akan membahas tentang mesin roasting yang kecil nih. Jadi mesin roasting ini kan biasanya identik dengan yang ukurannya besar ya, 5 kilo dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan nge-review mesin roasting yang kecil. Nah, kenapa mesin roasting itu harus kecil guys? Jadi mesin roasting ini bisa kita sejajarkan dengan mesin espresso. Nah, jadi di kafe-kafe, di meja bar itu bisa muat juga. Nah, itu kelebihannya guys. Nah, mesin kopi ini merek Krone. Itu Krone M500 ya. Dia kapasitasnya 500 sampai 700 gram kopi. Nah, mesin kopi ini kalau kita lihat nih penampakannya nih, ini sangat eye catching sekali gitu ya. Warnanya itu sangat maskulin. Warnanya hitam, tapi nanti kita akan review ya tentang bagaimana kerjanya. Tapi sekarang gua akan lebih kepada ngebahas tentang kenapa sih kafe itu harus punya mesin roasting sendiri. Nah, kita akan lebih bahas itu. Tapi gue akan sedikit-sedikit tentang ini. Jadi mesin roasting ini juga ada layarnya guys. Ini layar sentuh dan itu sangat eye catching sekali. Jadi kalau kita ada di meja bar gitu ya, itu sangat meyakinkan pelanggan kafe itu, wah kopinya pasti seger nih. Nah, itu nomor satu tuh. Jadi kita memastikan kopi di kafe yang kita jual kopinya itu kopinya seger dan selalu fresh gitu loh. Nah, ini sekarang gua lagi nge-roasting kopi Arabica wine guys. Arabica wine. Jadi ini juga sangat pas sekali kalau kita nge-roasting kopi-kopi untuk filter ya. Kopi-kopi V60 atau single origin, specialty gitu. Ini mesin kopi ini juga sangat oke. Dan ditambah kita bakal bisa ngelihat grafiknya gitu loh. Jadi kita bisa memastikan bahwa kopi yang kita roasting itu selalu konsisten. Dilihat dengan grafiknya. Ini grafiknya seperti ini. Enak lah. Dan untuk yang baru belajar juga enak banget ini. Kita bisa memperhatikan grafik gitu ya. Dan layar ini juga bisa kita proyeksikan ke layar besar guys, misalnya TV gitu ya. Jadi itu dapat menjadi show up kepada pelanggan ya. Apalagi jika kafe kalian juga kafe yang mengutamakan kualitas kopinya gitu ya, bukan hanya sekedar kafe yang take away gitu, kafe yang mengedepankan kualitas kopinya gitu. Dan itu penting banget gitu loh, adanya mesin roasting di kafe itu, karena kita memastikan juga kita tidak menjualan kopi hasil masakan orang lain gitu kan. Terus juga yang paling penting nih guys, itu akan dengan adanya mesin roasting ini, itu akan menambah pendapatan kalian, kafe kalian itu. Karena apa? Karena kita tidak hanya menjual kopi yang kita sajikan saat itu. Misalnya kita membuat espresso atau americano buat pelanggan kita tidak hanya menyajikan kopi saat itu saja gitu. Tapi bila mana si pelanggan tersebut ingin kopi roast bean-nya, nah itu bisa kita dibuatkan, bisa kita jual kopi roast bean-nya juga, dan itu otomatis akan menambah pendapatan kita. Kenapa? Karena si pelanggan tersebut kan sudah tentunya ke kafe itu ya paling sering mungkin dia 2 kali seminggu gitu kan. Tapi dengan adanya kalian menjual roast bean kalian, itu udah otomatis dia di rumah itu meminum kopi kalian juga secara tidak langsung kan, gitu guys. Walaupun kita tidak menyajikannya sampai di cangkir gitu.
Nah ini udah first crack. Gua sambil ngobrol soalnya jadinya agak kurang diperhatikan ya, tapi walaupun begitu kita bisa melihat grafiknya masih oke. Grafiknya first crack di 9 menit 43 detik, dan tidak lama lagi kita akan drop kopinya karena kita akan membuat kopi untuk V60 ya. Jadi kita light to medium. Ini udah development kopi tersebut sudah 7,1% sekarang. Jadi kita akan keluarkan di 10% atau 15%. Ini udah kita turunkan. Kita cooling. Sedotan coolingnya juga ini banget, powerful banget guys. Ini tidak lama, ini hanya 1 menit atau 2 menit itu bisa langsung dingin. Nah, udah dingin nih guys. Udah bisa dipegangin, udah dingin. Jadi kita bisa matikan coolingnya, blower coolingnya. Dan gua akan sedikit menjelaskan tentang grafik ini. Ini grafiknya guys. Jadi ini grafik yang di sini itu, oke, yang garis putih ini adalah garis temperatur, bin temperatur. Yang merah ini adalah drum temperatur. Jadi grafiknya seperti ini. Ini waktu ketika kita mulai, alias kita memasukkan kopi ke dalam drum dan mulai di roasting, dan kita lihat grafiknya turun suhunya sampai di titik dimana suhu tersebut naik. Ini namanya turning point guys. Nah di turning point inilah kopi itu temperaturnya itu naik kembali gitu. Jadi kita tadi nurunin kopinya itu di suhu 200 derajat, di 202 apa 203. Lalu kita naikkan di sini, naik di 97,5 di menit 121 ya. Naik, dan ini oh ya, grafik kuning ini adalah ROR atau rate of rise, atau rata-rata kenaikan suhu. Kenaikan atau penurunan suhu ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini dry end. Dry endnya itu adalah waktu dimana kopi tersebut kering dan mulai mematang gitu, yellowing. Terus di sini suhunya naik terus hingga first crack itu di menit 943. Itu pada suhu 199,1 derajat, dan kita drop di 12 menit. Dengan adanya mesin yang kecil seperti ini, kalian bisa lebih memvariasikan, lebih fleksibel kopi, jenis-jenis kopi yang ada. Karena jenis kopi di Indonesia ini ada banyak sekali guys. Arabica di setiap daerah yang memiliki ciri khas masing-masing ya. Dari Sabang sampai Merauke itu ada ratusan jenis Arabica, begitupun Robusta dan lain sebagainya. Dan dengan adanya mesin yang 500 gram ini, kalian nggak harus banyak-banyak gitu loh, seperti halnya 2 kilo gitu. Jadi untuk satu kali ngerosting itu 2 kilo kita cemplungin gitu ya. Jadi kita bisa beli sedikit-sedikit gitu. Bisa beli sedikit-sedikit yang kita roasting sedikit-sedikit, 500 gram, tapi banyak jenisnya gitu kan. Dan di situ gua rasa akan menarik perhatian pelanggan juga karena lebih variatif. Misalnya dari espresso pun misalnya kita bisa sajikan untuk kalian mau gimana nih rasanya, misalnya kan espressonya kita banyak variasi blendnya itu gitu. Dan walaupun saring specialty juga kita menyajikan banyak jenis-jenisnya karena kita bisa ngerosting
sekali roasting itu 500 gram gitu. Jadi satu toples banyak gitu. Jadi itu gua rasa sih akan menghibur para customer kita juga di cafe kita. Oke, itu saja gua rasa konten kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.